dulu ya satu persatu. Kalau dipanggil namanya angkat tangan. Yang pertama Rizkita Putri Ramadanis. Saya hadir. Yang kedua Amanda Kirana Putri Ramadhani. Hadir. Yang ketiga Putri Lailatul Nikmah. Hadir. Yang keempat Ainul Vitasari. Hadir. Belum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita pada kali ini yang pertama, dengan mengamati lingkungan sekitar, kita mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita secara tepat. Kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita stretching dulu ya agar kita menjadi semangat. Kakak mempunyai gerakan semangat. Kalian ngikutin gerakan kakak ya, kakak dulu baru kalian. Tepuk semangat, semangat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang bersama-sama. Tepuk semangat, Semangat. Semangat. sekali lagi. Tepuk semangat, Semangat. Semangat. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa kalor dapat berpindah tempat melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contoh dari perpindahan panas? Contohnya? Memasak. Ya. Di sini ada contoh bahan konduktor dan isolator. Apakah ada yang tahu contoh dari konduktor dan isolator? Ya, Spatula. spatula. Sendok. Ya, Panci. ya. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya seperti gelas, plastik, keramik, karet, kayu, kain, kertas, wol, dan gabus, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada cara
menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Ada dua cara. Yang pertama, cara menghambat dengan menggunakan isolator. Yang kedua, cara mempercepat dengan menggunakan konduktor. Selanjutnya ada konveksi dan radiasi. Ada dua juga cara mempercepat dan menghambatnya. Yang pertama, cara menghambat dengan menjauhi sumber panas. Yang kedua, cara mempercepatnya dengan mendekati sumber panas. Selanjutnya ada penggunaan benda konduktor dan isolator di kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu? Ya, Setrika. setrika. Ada lagi yang tahu? Panci. Panci. Ada yang lagi yang tahu? Solder. Ya. Contohnya seperti penggunaan setrika. Setrika kita gunakan juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ibu yang lagi menyetrika baju kita agar terlihat rapi. Nah, setrika juga terbuat dari bahan logam. Contoh yang kedua seperti solder. Solder banyak digunakan di penjahit. Biasanya kegunaannya untuk menyebangi kain. Pada gagang solder itu biasanya terbuat dari plastik, sedangkan penghantar panasnya itu terletak di bagian depan, yang di bagian lancipnya itu. Nah, lagi halnya dengan panci. Panci sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ibu yang lagi memasak menggunakan panci. Nah, pada bagian gagang panci, pegangannya itu terbuat dari plastik. Sedangkan di bagian wadahnya panci itu terbuat dari bahan logam. Contoh lain seperti penggunaan benda konduktor dan isolator. Ada contohnya seperti kompor. Kompor itu termasuk bahan yang menggunakan benda konduktor dan isolator. Benda konduktor itu terletak di bagian lilitan tali kompor. Biasanya kalau digunakan kompor yang kecil-kecil yang biasanya dibuat kompor gas. ya, seperti itu. Itu bagian konduktornya terletak di bagian lilitan kabelnya. Terus untuk isolatornya itu terletak di bagian bentuknya, kotak atau tutupnya kompor tersebut. Contoh lain seperti spatula. Ada yang tahu spatula? Tahu. Nah, di bagian pegangannya itu biasanya terbuat dari kayu. Itu yang dinamakan isolator. Sedangkan di bagian spatulanya itu terbuat dari logam. Ya, benar. Terus ada lagi contoh seperti anak atau orang yang tidur menggunakan selimut. Nah, selimut ini kegunaannya untuk menahan panas tubuh. Dengan begitu kita tidak akan merasa kedinginan. Kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini adalah kalor dapat mengubah suhu pada suatu benda. Contohnya seperti sendok logam yang digunakan untuk mengaduk air panas. Contohnya juga di kopi yang panas mengandung kalor yang tinggi. Saat kopi diaduk menggunakan sendok, kalor atau panas dari kopi berpindah ke sendok dan membuat sendok menjadi panas. Lalu bagaimana jika kopi tersebut didiamkan selama 5 jam? Kalor dalam kopi akan terus mengalir ke gelas, udara, dan meja tempat kopi itu disimpan. Kalor juga akan terus mengalir keluar hingga suhu kopi sama dengan suhu ruangan tempatnya disimpan. Ini adalah penurunan suhu yang disebabkan oleh kalor. Nah, perubahan suhu karena kalor ini juga selalu terjadi pada manusia dan hewan. Saat matahari terik dan tidak ada tempat berteduh, kita akan merasa kepanasan. Hal ini dikarenakan kalor matahari mengalir ke dalam tubuh kita, sehingga suhu tubuh kita akan juga meningkat. Setelah kita mempelajari tentang apa sih pengaruh kalor terhadap kehidupan, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang masih ingat kira-kira bahan apa saja konduktor dan isolator itu? Contohnya, angkat tangan. Spatula. Contoh yang kedua, Panci. yang ketiga, Sendok. yang keempat, Wajan. baik, berarti di sini sudah bisa semua ya, sudah paham semua. Apakah ada yang masih dibingungkan atau masih ada yang ditanyakan? Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.